Halo pemirsa setia VBS News, jumpa lagi dengan saya Alfred Pakasi dalam program VBS News Domestic Market Event Outlook periode 23 sampai dengan 27 Mei 2022 antara capital outflow dan bargain hunting. Ya, pasar investasi dalam negeri pekan lalu diwarnai dengan sejumlah isu, diantaranya aksi bargain hunting yang mengangkat bursa saham rebound kuat yang searah dengan sentimen bursa regional. Sementara itu capital outflow masih terjadi namun sudah berkurang dibandingkan pekan sebelumnya. Ya, rupiah sempat di level 19 bulan terendahnya kemudian rebound. Sementara itu Bank Indonesia melaporkan bahwa utang luar negeri Indonesia pada triwulan 1 2022 dilaporkan kembali menurun. Untuk minggu berikutnya show antara prospek pemulihan ekonomi dalam dan luar negeri ini akan kembali mewarnai pergerakan pasar. Seperti apa dinamika pasar hari ini? Berikut detail dari VBS News Domestic Market Review and Outlook periode 23 sampai dengan 27 Mei 2022. Ya, kita awali dengan pasar modal Indonesia. IHSG pekan lalu secara mingguannya rebound kuat 4,85%. Ya, ke level 6.918,144. Ya, IHSG rebound kuat setelah tergelincir 8,7% pekan sebelumnya. IHSG ini konsisten menanjak ditopang aksi bargain hunting, membeli dari bawah, dan sentimen positif dari bursa regional di tengah berkurangnya volatilitas pasar. Untuk IHSG berikutnya pekan depan dengan adanya libur nasional pada hari Kamis, IHSG kemungkinan akan melanjutkan rebound bertahap dan sempat berkonsolidasi. Rally ke mata uang rupiah pekan lalu terkoreksi lebih terbatas 0,27% secara mingguannya ke level 14.652 rupiah per US dollar. Rupiah ini bergerak lanjut melemah dan sempat di 19 bulan terendahnya, namun kemudian rebound di hari terakhir pasar. Untuk minggu depan rupiah kemungkinan berkonsolidasi namun tetap dalam tekanan. Ya, harga obligasi rupiah pemerintah Indonesia jangka panjang 10 tahun terpantau menguat secara mingguannya. Ini terlihat dari pergerakan turun yield obligasi pemerintah dan berakhir ke level 7,28% pada akhir pekan. Terjadi juga di tengah aksi jual berlanjut investor asing di pasar S-band. Sementara itu yield US Treasury dilaporkan terkoreksi turun di minggu keduanya ini. Ya, pemirsa setia VBS News, kinerja neraca pembayaran Indonesia pada triwulan 1 2022 dilaporkan Bank Indonesia tetap baik sehingga menopang ketahanan eksternal. Pada triwulan 1 surplus transaksi berjalan masih berlanjut di tengah defisit transaksi modal dan finansial, sehingga neraca pembayaran Indonesia mengalami defisit 1,8 miliar dolar AS. Dengan perkembangan tersebut, posisi cadangan devisa pada akhir Maret tercatat sebesar 139,1 miliar dolar AS atau setara dengan pembiayaan 7 bulan impor dan utang luar negeri pemerintah. Ya, surplus transaksi berjalan berlanjut pada triwulan 1 2022 terutama ditopang oleh surplus neraca barang yang tetap tinggi. Sementara itu, utang luar negeri Indonesia pada triwulan 1 2022 dilaporkan Bank Indonesia menurun. Posisi ULN Indonesia akhir triwulan 1 tercatat sebesar 411,5 miliar dolar AS, turun dibandingkan triwulan sebelumnya. Perkembangan tersebut disebabkan oleh penurunan posisi ULN sektor publik dan sektor swasta. Demikian laporan Bank Indonesia. Di pihak lain, berdasarkan data transaksi 17 sampai dengan 19 Mei 2022, Bank Indonesia melaporkan non-residen di pasar keuangan domestik melakukan jual neto 4,81 triliun rupiah, terdiri dari jual neto pasar S-band 4,44 triliun rupiah dan jual neto di pasar saham sebesar 0,37 triliun rupiah. Ya, demikian pemirsa setia VBS News, kita sudah bahas bersama VBS News Domestic Market Review and Outlook periode 23 sampai 27 Mei 2022. Saya Alfred Pakasi di sini mohon diri sejenak. Baiklah, untuk semuanya stay safe, stay healthy. Salam VBS.